Pemirsa Hidup Sehat, pagi ini Hidup Sehat hadir memberikan tips menarik yang penting untuk Anda simak. Ketika saat kita berada di tengah keramaian, sering terjadi panic attack yang datang bisa kapan saja. Namun, walaupun kita tidak mengalaminya, tapi tak ada salahnya nih untuk mempelajari bagaimana cara mengatasi dan menolong orang saat mengalami serangan panik. Berikut beberapa informasinya untuk Anda. Pertama, gejala panik. Pahami pada gejala panik yang mungkin saja terjadi. Sering terjadi secara tiba-tiba panic attack yang diawali dengan gejala sesak nafas, jantungnya yang berdebar kencang, mual ataupun juga sakit perut. Gejala ini muncul secara tiba-tiba dengan begitu saja. Kita bisa menolong orang dan mengurangi terjadinya panic attack pada orang lain. Berikan ketenangan pada orang tersebut. Ketika dihadapi situasi seperti ini, sangat penting untuk kita tidak ikutan panik ya, agar memberikan ketenangan untuk orang yang sedang mengalami panic attack. Caranya, kita berikan kata-kata afirmasi yang membuat dirinya jauh lebih tenang. Lalu, bantu kendalikan pernafasan. Ketika mereka mengalami panic attack, seseorang akan kesulitan untuk mengatur pernafasan. Kita bisa menolong orang yang sedang mengalami panic attack dengan membantu untuk mengatur pernafasannya sampai mereka merasa lebih tenang. Berikan tawaran bantuan, karena setiap orang pasti memiliki cara untuk mengatasi panic attack yang berbeda-beda. Dengan begitu, kita bisa memberikan tawaran bantuan yang sesuai dengan cara yang mereka butuhkan. Lalu yang terakhir, antarkan ke tempat yang lebih tenang. Ketika panic attack terjadi di tempat keramaian, kita langsung bawa saja mereka ke tempat yang lebih tenang ya. Jika tempatnya terlalu ramai, tentu saja bisa membuat mereka lebih sulit untuk fokus, dan panic attack akan berlangsung lebih lama. Pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak lepas dari risiko cedera. Salah satunya adalah luka akibat benturan benda tumpul. Sekilas, mungkin terlihat hanya memar atau bengkak ya. Namun ternyata dampaknya bisa jauh lebih serius loh pemirsa. Luka semacam ini tidak selalu menimbulkan darah, tapi bisa menyebabkan kerusakan jaringan di bawah kulit, bahkan mengganggu fungsi organ tubuh tertentu. Benarkah demikian? Lantas bagaimana ya cara kita mengenali jenis luka akibat benda tumpul? Dan apa saja langkah pertolongan pertama yang bisa dilakukan? Lalu, kapan kita harus segera mencari bantuan medis? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama kita di studio Dr. Selin Dre Setiawan yang akan memberikan penjelasan dan tips praktis seputar penanganan luka akibat benda tumpul. Yuk simak di studio Hidup Sehat pagi ini. Pemirsa Hidup Sehat TV One, senang sekali bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Margareta Novita. Nah, di sini pemirsa sudah ada semangka, tapi saya bukan mau bikin salad atau ngejus ya pemirsa ya. Ini semangka di depan saya. Ini coba pemirsa, aduh berat ya. Pemirsa coba bayangkan ini adalah kepala manusia yang terkena benturan benda tumpul. Nah, bisa jadi nanti luka, kemudian benjol, ataupun paling parahnya pecah. Nah, saya mau coba langsung pukul ini semangka pakai tangan saya di tengah sini. Pakai tangan ini saya coba ya pemirsa ya. 1, 2, 3. Jangan. Kenapa dokter? Kenapa? Jangan dong. Kenapa dokter? Bahaya, bisa melukai area-area tubuh kita. Oh gitu ya dokter ya, oke. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas terkait soal luka dalam yang diakibatkan dari pukulan ataupun benturan benda tumpul. Nah, tapi sebelum kita tanya jawab ya sama Dokter Selin, nanti kita bisa menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang ingin bertanya langsung, bisa langsung komen di Instagram @hidupsehatTV1. Nah, hari ini kita mau bahas soal ini ya, tadi dokter luka dalam bersama Dokter Selin, ini spesialis ortopedi dan juga traumatologi. Nah dok, ini pertama ada fakta mitos. Betul nggak sih luka akibat benda tumpul dapat membuat pecah pembuluh darah dan pendarahan di bagian tubuh nih? Fakta dong Mbak Margaret. Jadi luka disebabkan oleh benda tumpul dapat menyebabkan cedera pada area-area vital organ. Contohnya, salah satunya adalah organ bagian dalam atau organ bagian perut. Nah, selain itu bisa cedera pada bagian kepala, cedera pada bagian sendi, ataupun yang paling parah juga dapat menyebabkan adanya ruptur atau robekan-robekan pada pembuluh darah, pada saraf, serta dapat menyebabkan cacat permanen pada area tersebut. Serem banget ya dok ya. Berarti bisa beresiko parah juga ya ternyata luka dalam akibat
tumpulan tadi ya, benda tumpul. Nah, ada fakta mitos lagi nih, Dok. Luka akibat dorongan atau pukulan benda tumpul dapat menyebabkan bengkak atau hingga patah tulang nih, Dok. Ini fakta atau mitos? Benar, benar. Jadi teman-teman juga harus waspada jika terjadi hantaman akibat benda tumpul. Pertama, hantaman akibat benda tumpul tersebut dapat menyebabkan cedera pada jaringan lunak. Nah, jaringan lunak banyak macamnya, seperti pembuluh darah, seperti saraf, otot, ataupun jaringan lain. Nah, selain itu juga dapat menyebabkan adanya cedera pada area tulang atau pada tulang, tergantung pada area hantaman mana benda tumpul tersebut. Bisa pada, yang paling vital adalah pada area kepala, leher, dada, ataupun area pinggul dan tulang belakang, di mana area tersebut banyak saraf yang sangat berfungsi untuk pergerakan kita serta pikiran dan gerak. Oke, baik. Terutama central nervous system pada area kepala. Oke, baik Dok. Berarti tadi fakta ya. Nah, Fakta. Dok, sebenarnya kalau luka dalam ini yang tidak berpengaruh apa-apa nih, tapi kalau misal dibiarkan terus-menerus, apakah dapat berbahaya di kemudian hari nih, Dok? Tepat, Margaret. Karena luka-luka pada area ini tidak dapat disepelekan. Ya, jadi ketika, apalagi jika kita mengalami memar ataupun keluhan mual muntah, pusing pada saat terjadi, dan nyeri yang tidak kunjung berhenti. Apalagi jika kita tidak dapat menggerakkan anggota tubuh kita secara tiba-tiba. Ya, berarti itu adanya luka pada area-area tersebut. Bisa luka pada area dalam ataupun pada tulang tersebut patah. Oke, Dok. Nah, Dok, ini kan yang sering disepelekan adalah luka lebam-lebam. Itu sebenarnya apakah ada pembuluh darah yang pecah atau seperti apa sih, Dok? Benar. Jadi ketika lebam itu adalah proses hematoma atau proses di mana terjadi robekan pembuluh darah dikarenakan hantaman sehingga terjadi memar. Jadi ketika kita terjadi memar itu artinya ada trauma atau ada cedera pada area entah otot, entah pada area pembuluh darah tersebut. Nah, teman-teman tidak boleh menyepelekan hal ini. Baik. Dikarenakan kita tidak pernah tahu memar ini adalah cedera pada area organ mana. Baik. Dan jika kita sepelekan, area itu akan menjadi cedera menjadi permanen. Di mana jika teman-teman mendapatkan pertolongan pertama, cedera itu dapat diselamatkan dan dapat sembuh, tidak menjadi permanen damage. Oke, dokter. Dokter, kita kan lagi ngobrol seru-serunya nih ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Hidup Sehat.